Aku takut masuk Islam. Kenapa? Orang masuk Islam itu nanti sholat, terus balik dari masjid sendalnya hilang. Jangan kau ukur Islam dari orang Islam. Itu bukan orang Islam. Itu orang Islam, nenek moyangnya Islam, tapi tidak mengamalkan ajaran Islam. Jangan menilai Islam dari orang Islam, karena Islam itu ibarat produk yang mantap, tapi bintang iklannya tak mantap. Saya disuruh mengiklankan sorban, insya Allah laku. Pakailah sorban, insya Allah laku. Kalau disuruh mengiklankan kain sarung, insya Allah laku. Walaupun sampai sekarang belum lagi. Disuruh mengiklankan topi, insya Allah laku. Disuruh mengiklankan baju koko, insya Allah laku. Tapi kalau disuruh mengiklankan minumlah susu lembu, Anda akan gemuk, tak laku. Karena orang tak percaya. Begitulah sekarang keadaan Islam ini. Islam ini agama paling diridhai Allah. Tapi ketika diiklankan oleh orang yang tidak mencerminkan Islam, maka ini akan menjadi kelemahan, kehinaan. Keluarkan duit-duit, masukkan untuk menolong saudara kita yang ada di Rohingya. Mau masuk surga, nyumbangnya cuma 5.000 perak. Sedangkan kencing aja sekarang sudah naik 7.000. Buang air besar 3.000, buang air kecil 2.000. Masuk ke dalam kamar mandi, begitu keluar dikeluarkannya duit 3.000. Mangga angkasi 3.000, uang air besar 3.000, 5. Kok 5? Kan ada kancing tadi. Mana bisa buang air besar tak ikut buang air kecil? Itu kanlah sepaket 2 giga. Nah kau bayarlah 5.000. Sedangkan untuk masuk lubang najis aja 5.000. Ini ada orang sekarang mengasih sumbangan ke Rohingya 5.000. Berdoanya khusyuk bukan main. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar. Kata malaikat, ku sentil nih. Jangan dulu kata Allah. Jangan dulu kata Allah. Mungkin besok keluar duitnya 50.000. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang nanti di akhirat akan bernaung di bawah sodakohnya. Semuanya. Semua orang bernaung di bawah sodakohnya. Sampai kapan? Hatta yuqda bainan nas. Sampai ditunaikan pengadilan paling adil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini atap tercabut. Ini semuanya tanggal. Watakunul jibalu kal ihnil manfus. Semua seperti bulu kambing yang ditiup angin. Gunung-gunung, bukit-bukit, semuanya akan terbang. Bulu kambing letakkan di tapak tangan, hembus kuat-kuat, maka macam bulu kambing ditiup angin. Tak ada lagi, tapi ada yang akan menutup. Apa dia? Inilah dia sodakoh-sodakoh kita. Kalau ada orang menyumbangkan hartanya 50 juta untuk Rohingya, maka dia sedang membuat tembok besar atap dia. Apa itu? Flyover. 50 juta, semen tebalnya 1 meter, itu 50 juta. De apa ang menyumbang sampai 50 juta? Untuk apa? Ini untuk menolong aku di padang mahsyar. Aku bukan kasihan pada saudaraku di Rohingya. Mereka hamba Allah. Kalau Allah mau tolong, mudah saja. Tapi aku mau membangun atapku nanti di padang mahsyar. Berapa? 50 juta flyover. Kalau ada yang nyumbang 5 juta, itu atap senglah. Kalau ada yang nyumbang 50.000, triplek. Kena hujan 2 kali, gelembung. Yang menyumbang 5.000, koran waspada. Koran Kompas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tolonglah agama Allah ini dengan apa yang kita punya. Yang punya harta, kasih hartanya. Yang punya anak, kasih anaknya. Anakmu berapa? 5. Wakafkan salah satu anakmu itu untuk menuntut agama Allah. Cucu datuk saya 40 orang. Cucuku yang ini jangan sekolah umum. Yang satu ini harus sekolah agama. Inilah nama dia Abdul Somad. Dia yang mengasih nama. Nama cucuku ini aku yang mengasih. Nama yang paling baik. Nama yang ada nama Tuhan di dalamnya. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Somad.
Yang lain boleh sekolah umum, sekolah hukum, sekolah ekonomi. Tapi yang satu ini kuwakafkan untuk agama Allah. Dia mesti sekolah agama. Ini ku tinggalkan kebun kelapa 2 hektar. Kalau umurku panjang, aku yang akan menyekolahkan dia. Tapi kalau umurku pendek, mati aku. Kebun kelapaku ini membiayai dia. Ku pesankan dia harus sekolah agama. Dan biayanya aku yang membiayai dengan kebun kelapa. Datuk saya meninggal, kebun kelapa itu pun ikut mati. Tapi Allah Maha Kuasa, digantinya wakaf itu dengan beasiswa Al-Azhar. Digantinya 4 tahun saya kuliah di Al-Azhar, dapat gratis, duit asrama gratis, beasiswa gratis, tiket balik dari Kairo, transit ke Bangkok, turun Kuala Lumpur, sampai Pekanbaru, tiket gratis. Habis itu saya S2 ke Maroko, gratis lagi, beasiswa dari AMCI, Ajong Marocaine Cooperation International. Semuanya gratis. Kenapa? Bukan karena kecerdasan otak, bukan karena kepandaian, tapi karena ada niat orang-orang baik zaman dulu, dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah merasa rugi. Sekolahkan anak sekolah agama, kirimkan dia ke Mesir, berikan dia beasiswa, wakafkan harta kita. Karena Allah akan mengganti. Berapa banyak orang-orang kaya, datuk-datuk, nenek mama, tokoh adat di masa lalu. Dulu dia kaya, sekarang mana? Hilang tak berkesan. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang punya duit banyak, dapat duit gaji, beli cincin. Dapat SPPD keluar kota, beli cincin. Dapat panen kebun, beli cincin. Oh, akhirnya cincin itu 3 di kiri, 3 di kanan. Berjalan kemana-mana begini aja. Oh, di mana acara tablik akbar nanti malam? Sana. 3 di kiri, 3 di kanan. Batu mahal. Ketika mati meninggal dunia, mulailah suami melepas cincin itu satu-satu. Untuk apa? Akan dia pakai untuk meminang yang baru. Apa yang kau bawa mati, Bu? Apa yang kau bawa mati? Ustadz ini selalu mendiskriminasi ibu-ibu. Kalau ceramah selalu yang dijadikannya contoh ibu-ibu aja. Oke, sekarang kita balik. Bapak-bapak. Ini si bapak, kalau ada kol diesel 10 lewat di jalan raya, 7 punya dia, yang 3 punya orang. Ustadz tengok kol diesel berapa lewat? 10 pak, yang 7 punya dia, yang 1 punya orang, yang 1 punya orang, yang 1 punya orang. Kaya dia, kaya. Tapi kalau dia mau pergi kemana-mana Ustadz, dia bawa botol, botolnya botol isinya air masak, dimasaknya sendiri dari rumah. Dalam tasnya, memang tasnya hebat, tas laptop, tapi isinya rebus ubi sama rebus pisang. Karena tidak akan pernah duitnya keluar. Kalau makan sama dia, Pak Ustadz, makan sama dia di rumah makan mewah, pas masa ingin membayar, dia pun pura-pura sakit perut ke belakang. Supaya piringnya itu pun dibayarkan orang lain. Begitulah pelit, bakhil, kedekut. Mana dia sekarang? Mati. Ternyata orang-orang pelit itu mati juga. Sama seperti lagu Ustadz dari Sulaiman. Orang pelit mati, orang kaya mati. Orang miskin mati, raja-raja mati semuanya. Apa yang akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang pernah kau sedekahkan? Nih, siapa yang berwakaf tanah ini? Siapa yang berwakaf semen ini? Siapa yang berwakaf keramik ini? Itu yang akan dapat balasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu hijrah pemikiran, mindset, main otak, set mengatur, set men-setting, setting otak sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Main otak, set setan. Mindset, otak setan. Banyak orang sekarang berotak setan. Otak-otak yang ada tak dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Pakai ini semua, selamatkan anak-anak kita. Macam-macam. Ini agama luar biasa. Orang kafir bolak-balik ingin merusak agama ini, tapi tak rusak-rusak. Kenapa?
Allah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkannya, kami yang menjaganya sampai hari akhirat. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kalian yang murtad, na'udzubillah, murtad, ditinggalkannya agama ini, akan diganti Allah dengan orang yang cinta kepada dia pun cinta kepada mereka, mempertolongkan agama Allah, memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk yang menolong agama Allah itu. Allahu Akbar.